Pertama, kuartal pertama ya, pertumbuhan kredit itu lemah sekali dan beberapa nasabah kami yang uh, liquid itu malah melunasi pinjamannya ke bank. Karena mungkin pada waktu kuartal pertama itu adalah masih orang takut pandemik, juga ada keterbatasan dalam melakukan sosial aktivitas, ya sehingga para pengusaha ini juga mungkin was-was ya, masih tunggu-tunggu lihat situasi. Dan Bank Ina sendiri sebetulnya kami sudah menurunkan suku bunga dari year on year ya, dari tahun lalu itu kurang lebih 100 sampai 150 basis point. Tetapi dampak permintaan kredit ke bank itu memang masih relatif lamban ya, lemah sekali. Dan saya juga nggak tahu penyebabnya kenapa. Mungkin juga mereka mencari alternatif pembiayaan itu dari pasar modal. Ya, jadi saya pikir sih ini memang tinggal menunggu waktu saja. Dan sekarang ini kalau kita lihat traffic di jalan juga sudah mulai macet. Ya, vaksin juga sudah tadi disebutkan kurang lebih 13 juta ya. Dan itu mungkin menimbulkan confident level di masyarakat yang lebih baik. Dan kami sih optimis sekali di semester kedua ini pasti pertumbuhan kredit ini akan sesuai dengan harapan pemerintah, paling tidak akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Itu saja sih kalau menurut saya. Memang masalahnya marketnya saja yang masih belum memungkinkan. Karena suku bunga itu kan salah satu faktor untuk men-trigger permintaan kredit ya. Tapi itu bukan satu-satunya. Baik, tapi kita akan beralih ke Pak Dodi. Pak Dodi, ini kalau menurut pengamatan Anda, ini kalau pengakuan dari Bank Ina sebenarnya sudah menurunkan suku bunga kredit begitu, tapi permintaannya belum ada. Tapi kalau kita melihat juga dari sisi korporasi, katanya juga lebih memilih pasar modal begitu untuk mengambil kredit. Anda lihat ini sebenarnya masalahnya di mana di saat Bank Indonesia juga sebenarnya sudah menurunkan SBDK? Ya, jadi gini Mbak, ya kita harus akui pertumbuhan kredit itu lemah sepanjang tahun 2021, negatif terus ya, mulai dari Januari bahkan sampai sekarang ya Maret tuh masih 3,8 minus ya seperti itu. Menurut saya sih itu dua hal ya. Pertama ya kita harus akui ya uncertain itu masih sangat tinggi. Ya kita ingat bahwa kita masih berada dalam pandemi loh, masih berada itu ditegaskan. Dan filosofi dalam pandemi adalah rem dan gas. Ya, masalahnya nggak ada yang tahu kapan ngerem. Ya, pengusaha disuruh ngegas, ya berarti dia membeli inventory, dia membeli capex segala macam, tahu-tahu direm. Itu kan dia rugi. Seperti itu, udah kemarin bleeding di tahun 2020, sekarang disuruh ngegas untuk sesuatu yang penuh tanda tanya. Seperti itu. Jadi saya kira ya itu ya. Terus yang kedua, bank sendiri sebenarnya kondisinya juga tidak dalam kondisi prima ya. Memang kalau kita lihat permodalan tinggi karena pada tahun 2020 itu kan dipush oleh OJK untuk nambah modal. Jadi KAR di tahun 2021 kemarin Maret itu mencapai 24%-an ya. NPL dijaga 3,17, tapi jangan lupa kredit restrukturisasi mencapai 808 triliun, itu 15% dari total kredit. Ya, kita bayangkan 15%. Jadi saya menduga 24% modal itu mungkin sebenarnya ya risikonya mungkin lebih kecil dari itu. Karena apa? Ketika bank melemparkan kredit, mereka melemparkan bersama modal mereka sendiri. Mereka nggak ngambil 100% dari dana nasabah. Ya, itu pakai duit mereka sendiri sebagian. Ya kalau modalnya dalam kondisi tertekan ya, tadi karena kredit restru ya kita jangan lihat NPL-nya karena sudah direlaksasi oleh OJK. Seperti itu ya tentu saja ya. Jadi suppliernya sendiri juga tidak dalam kondisi prima. Ya, akhirnya mereka melakukan risk management dengan selective lending. Ya, jadi kita punya di sini isu berada di demand dan di supply seperti itu. Nah, indikator yang tadi disampaikan oleh Pak Wimbo mengenai pasar modal, saya kira bukan switching. Jadi ini short term uncertainty, nggak ada keraguan mengenai itu. Tapi jangka panjang Indonesia itu menjanjikan. Ingat kalau perusahaan masuk ke pasar modal, mereka untuk pendanaan jangka panjang. Ya, seperti itu atau membuat penggantian financing seperti itu. Ini